Doa yang diucapkan kaum muslimin setelah azan di atas kurang lebih menggambarkan perasaan Jibril melihat perjuangan Ifrit, Khidir, Adam dan Eva beserta seluruh anak-anak mereka menghadapi tantangan kehidupan di alam nyata. Muhammad, itulah sebutan yang digunakan Yang Maha Esa kepada semua roh suci yang turun ke alam nyata, termasuk Ifrit, Khidir, Adam, Eva, dan semua roh-roh versi mini mereka alias fitrah yang pada akhirnya menyatu dengan jasmani hewan menjadi makhluk yang bernama manusia. Mereka semua adalah Muhammad sebenarnya. Tetapi seperti biasa, Khidir selalu menyalahartikan petunjuk dalam bahasa hakikat yang disampaikan Jibril. Khidir terbiasa mengartikan petunjuk dari Yang Maha Esa sebagai bahasa syariat yang ia dan ketiga saudaranya yang lain gunakan di alam nyata. Akibatnya selalu menarik untuk dilihat, tetapi tidak pernah menguntungkan bagi mereka. Jibril selalu kesal setiap kali kesalahpahaman ini terjadi, tetapi ia tidak bisa melanggar perintah Yang Maha Mulia untuk tetap pada tugasnya. Ketika kelima Nur Muhammad dipanggil untuk menghadap Yang Maha Kuasa, Jibril menyadari bahwa waktu berpisah telah tiba. Ketika Ifrit dengan lantangnya menjawab ujian dari Yang Maha Menguji, ia hanya bisa berdiam diri. Ketika melihat kilauan di mata Adam dan Eva, tidak menyadari bahwa mereka berdua sedang diberikan ujian juga oleh Yang Maha Menguji, ia juga hanya bisa berdiam diri. Ketika Khidir menemuinya untuk mengucapkan selamat tinggal, ia pun juga hanya bisa berdiam diri. Semua itu dilakukannya atas perintah Yang Maha Menetapkan. Sebelumnya, Jibril secara diam-diam mengumpulkan semua hasil percobaan gagal yang dilakukan keempat saudaranya. Dengan menggunakan kekuasaan akan roh yang diberikan Maha Segala, ia menyembuhkan roh-roh mini yang berasal dari keempat saudaranya tersebut dan membawa mereka semua ke alam rohani. Yang Maha Kuasa ingin menciptakan pemimpin bagi alam semesta. Sembari menunggu perintah berikutnya dari Yang Maha Esa, Jibril juga menciptakan roh-roh mini yang berasal dari intisari dirinya sendiri. Tujuannya adalah agar Jibril mini ini dapat membantu menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan Yang Maha Besar. Makhluk-makhluk inilah yang disebut sebagai malaikat. Ifrit memiliki kekuasaan yang sangat tinggi akan api, Khidir air, Adam tanah, dan Eva udara. Ketika menciptakan alam semesta, satu-satunya keahlian Jibril yang digunakan hanyalah pengaturan akan keempat saudaranya, agar mereka tidak saling mendominasi satu sama lain. Sebab hanya kombinasi yang tepatlah yang akan menghasilkan alam semesta, sebagaimana yang diperintahkan Yang Maha Segala. Kenyataan ini, serta sifat Jibril yang sangat patuh kepada Allah tanpa ada kompromi, pada akhirnya membuat Ifrit, Khidir, Adam dan Eva melihat Jibril sebelah mata. Ketika Jibril menolak untuk ikut bereksperimen menggabungkan roh dengan jasmani, anggapan tersebut pun menjadi semakin menancap di dalam pikiran saudara-saudaranya. Malaikat hanya bisa patuh kepada perintah Yang Maha Esa, tidak seperti manusia yang lebih sempurna karena bisa memilih. Begitulah ajaran mereka kepada umat manusia mendeskripsikan para malaikat, termasuk Jibril. Oleh karena itulah, setelah Ifrit, Khidir, Adam dan Eva akhirnya mau berkolaborasi sebagai satu kesatuan, dan untuk pertama kali mengetahui bahwa untuk menyempurnakan manusia dibutuhkan bantuan Jibril dan anak-anaknya para malaikat muqarrabin, ketidakpercayaan mereka sama sekali bukan hal yang mengejutkan bagi Jibril. Jibril menjelaskan kepada saudara-saudaranya apa kunci utama agar mereka bisa dengan sukses memproses umat manusia menjadi pemimpin alam semesta. Pemahaman yang lengkap mengenai roh oleh setiap individu manusia yang didukung bimbingan komprehensif dari malaikat muqarrabin yang telah disesuaikan dengan tantangan dan takdir manusia dalam kehidupannya di alam nyata. Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari 7 lapisan eksistensi.
yang jika diruntut dari dalam keluar adalah fitrah, hati, nafsu, rasa, akal, pikir, dan jasmani luar. Selama ini, modus yang digunakan oleh keempat Muhammad dalam usahanya mengendalikan sifat setan manusia adalah dari luar ke dalam. Pertama-tama, mereka mewujudkan ajarannya melalui utusan berwujud manusia sebagai langkah jasmani luarnya agar bisa dilihat umat manusia. Utusan tersebut kemudian diarahkan agar mampu menyampaikan ajarannya sebisa mungkin dapat diterima oleh pikir, akal, dan rasa manusia. Sayangnya, mereka berempat selama menjalankan metode ini belum mengetahui bahwa nafsu yang merupakan sumber sifat setan manusia letaknya lebih dalam lagi daripada jasmani luar, pikir, akal, dan rasa manusia, sehingga menghalangi kemuliaan ajarannya tersebut untuk meresap ke dalam hati manusia, lapisan yang pada akhirnya menentukan tindakan manusia. Oleh karena itulah, tidak peduli semulia apapun ajaran mereka, manusia selalu menemukan cara untuk membiaskannya sesuai keinginan sifat setan mereka, nafsu mereka. Kali ini, Jibril akan menggunakan cara sebaliknya dari dalam keluar. Mengkombinasikan pendekatan ini dengan usaha keempat Muhammad sebelumnya, Jibril dapat mengharmonisasikan seluruh ajaran-ajaran Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva dengan menggunakan ilmu baru yang dibawanya. Malaikat Muqarrabin akan dikirimkan ke alam nyata dalam kondisi murni, hanya berbentuk roh, untuk kemudian diinjeksikan ke dalam rohani setiap individu manusia. Dari dalam, mereka akan membantu fitrah manusia mengendalikan sifat setan yang bersumber dari nafsu. Turunnya utusan Allah yang berwujud malaikat ini ke alam nyata akan mengawali peralihan dari zaman kebaikan menjadi zaman kebenaran. Seluruh usaha yang dilakukan oleh Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva untuk mengendalikan sifat setan manusia, setiap ajaran yang mereka rumuskan, setiap pengetahuan yang mereka bagikan kepada manusia, dikategorikan sebagai ilmu kebaikan. Ilmu kebaikan menggunakan rasul berwujud manusia untuk menyampaikannya. Seluruh ajaran yang diturunkan melalui rasul manusia sayangnya masih sebatas mengutamakan urusan jasmani, memacu manusia untuk mengejar pahala atau balasan baik sebanyak-banyaknya. Kecenderungan ini memiliki fondasi yang lemah, seolah-olah Yang Maha Kuasa atas alam semesta membutuhkan manusia untuk melakukan segala perintahnya. Padahal seluruh petunjuk yang diberikan melalui ajaran kebaikan bermanfaat bagi manusia sendiri, agar manusia berhenti menyakiti diri mereka sendiri dan sesamanya. Kelemahan fondasi ini cenderung mengakibatkan manusia menjadi menghendaki. Segala bentuk ibadah yang telah dirumuskan Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva dalam berbagai agama dari zaman ke zaman, yang sejatinya bertujuan menjadikan manusia mampu berserah diri kepada Allah, justru sebaliknya mendorong manusia untuk memaksakan kehendak mereka kepada Allah, memaksakan keinginan mereka untuk terkabulkan. Hal ini tidak lain juga merupakan akibat dari kendali nafsu. Kenyataan ini menjadikan manusia sangat sulit menghadapi tantangan kehidupan yang begitu banyak macamnya dan begitu sering munculnya dengan standar kualitas yang dianggap Allah sebagai cukup. Standar manusia pemimpin bagi alam semesta, yaitu nilai keikhlasan menghadapi kehidupan dengan nilai minimal 7,5.
Ketika difirmankan Allah dalam Al-Maidah 3, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Agama tersebut dikatakan sempurna, tetapi sebatas urusan jasmani saja. Padahal manusia tidak hanya terdiri dari jasmani, melainkan juga rohani. Setelah ilmu kebaikan terbukti tidak mampu mengendalikan kecenderungan sifat setan manusia, datanglah Jibril membawa ilmu kebenaran yang sudah mulai dirumuskannya semenjak Ifrit, Khidir, Adam dan Eva pertama kali mengetahui keberadaan roh di alam nyata. Berbeda dengan sebelumnya, ilmu kebenaran ini menggunakan rasul berwujud malaikat untuk menyampaikannya. Jika rasul dari manusia mengajarkan umat manusia untuk beribadah demi mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, maka rasul dari malaikat akan membimbing manusia agar mampu selalu mengisi kehidupannya dan menghadapi tantangan dalam bentuk apapun sebagai ibadah, karena semua itu dilakukan dengan niat hanya karena Allah semata. Setelah manusia mampu melaksanakan ajaran dari Rasul manusia, sekaligus Rasul malaikat inilah sejatinya baru tiba kesempurnaan hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah, kesempurnaan secara jasmani dan rohani. Kesempurnaan tersebut memastikan manusia ketika hidup mampu mengendalikan sifat setan atau nafsu yang mengotori hatinya, sehingga setelah wafat, amal ibadahnya diterima oleh Allah sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya. Namun sebelum malaikat muqarrabin diperbolehkan turun, terdapat pekerjaan yang harus dilakukan oleh Nur Muhammad terlebih dahulu, termasuk memastikan seluruh fitrah yang ada di alam rohani turun ke alam nyata. Tugas Nur Muhammad kali ini adalah mengawal datangnya akhir zaman.